Nikita Mirzani pajang foto almarhum ibunda setelah Loli kabur, ngaku tak tahu cara jadi anak durhaka. Tak lama setelah Loli kabur dari rumah aman dan menghubungi Krasman Arif Nasution, Nikita Mirzani mengunggah potret almarhum ibunda di Instagram Stories, Senin, 13 Januari 2025. Bintang film Nenek Gayung memperkenalkan wajah ibunda yang teduh. Dengan bangga, Nikita Mirzani mengenang pada embusan napas terakhir, yang dicari ibunda adalah dirinya. Ini adalah almarhum mama tersayang saya. Sampai napas terakhirnya pun yang dicari adalah saya. Saya belum pernah sekalipun menolak apa maunya mama saya semasa hidupnya, tulis Nikita Mirzani. Kenangan bersama ibunda semasa hidup disimpan sebagai cerita manis di benak Nikita Mirzani. Tipis-tipis ia menyindir Loli soal status ibu durhaka dan anak durhaka yang kadung jadi konsumsi publik. Nikita Mirzani menjelaskan, sejak kecil hingga usia 16 tahun, yang ia tahu hanya belajar dan belajar. Kalaupun bermain, ada waktunya dan ada batasan. Pacaran pun ada syarat dan ketentuannya. Saya tidak tahu bagaimana menjadi anak durhaka. Semasa saya kecil hingga usia 16 tahun yang saya tahu hanya belajar, dan bermain di waktunya. Dari kecil hingga duduk di bangku sekolah, SMA, saya selalu diantar orang tua saya, cuitnya. Soal pacaran, almarhum kedua orang tua saya bilang, Ananda, kamu boleh pacaran ketika kamu sudah bisa cari yang sendiri, tapi kalau belum berarti kamu masih tanggungan papa dan mama. Itu yang terus terngiang di pikiran saya, Nikita Mirzani menyambung. Tahun berganti. Zaman pun berubah. Aturan soal belajar dan pacaran ala mendiang ibu diterapkan Nikita Mirzani kepada anak-anaknya. Pelantun, Nikita Gang, mengaku bukan tipe anak yang dimanja orang tua. Kasih sayang tak melulu soal semua kebutuhan dipenuhi. Kadang, ketika anak nakal berkali-kali, orang tua mengambil tindakan tegas termasuk mencubit dan lain-lain. Atas perlakuan ini, Nikita Mirzani tak pernah membenci kedua orang tuanya. Saya bukan anak perempuan satu-satunya yang dimanja oleh papa dan mama saya. Seringkali saya dipukul pakai gagang sapu ijuk, sapu lidi. Kepala digester, digampar, dicubit, bahkan ditimpuk pakai ember cucian yang gede banget. Tapi, tidak pernah ada amarah atau benci ke orang tua saya, akunya. 3 balasan untuk anak yang durhaka kepada orang tua. Yang pertama adalah akan hilang berkah rizki. Rizkinya akan hilang keberkahan. Sesuai hadis Rasul, fa'innahu yang kotiu anhu rizku. Yang kedua adalah mendapatkan siksaan selama di dunia. Seluruh siksaan orang yang berdosa itu dibalas di akhirat, kecuali diantaranya adalah berbuat menyakiti orang tua. Itu akan di dunia secara kontan balasannya. 3, karma. Di mana dalam sebuah hadis, bandako duko, orang yang berbuat akan diperbuat. Artinya ketika kita hari ini menyakiti orang tua, maka jangan sampai kaget. Nanti anak kita akan sama seperti kita kepada orang tua kita. Ini ya Loli ya, aku kasih tahu sama kau ya Loli ya. Waktu seumur kau pun aku, kayak kau inilah aku. Kurasa aku gak butuh orang, kurasa aku bisa sendiri, hebat sendiri, ya kan, partentengan lah aku, ya kan, sok-sokan lah. Tapi bedanya aku sama kau, aku gak pernah menghina mamaku, ya kan, melawan-melawan, aku melawan-melawan, tapi aku gak pernah menghina mamaku. Biar tahu kau ya, di dunia ini yang gak bakal ninggalin kau itu mama kau yang kau hina-hina itu. Gak usah pala kau kejar-kejar kali laki-laki itu. Nanti dia udah dapat dia lebih cantik daripada kau, lebih oke daripada kau, baru menyesal kau. Sedangkan mama yang kau hina-hina itu, ya kan, dia bakal ninggalin kau kalau dia meninggal. Nanti kalau dia udah meninggal, baru kau menyesal. Tahu kau? Nggak mudah ya guys menjadi seorang single parent. Nggak mudah. Ya, gue juga seorang single parent dari 2005. Dari sejak anak gue umur 5 tahun dan 2 tahun guys. Jadi gue bisa merasakan ya bagaimana seorang single parent harus fight mati-matian demi anak-anaknya. Tapi kita juga punya kehidupan sendiri guys. Ya, kita juga punya kehidupan sendiri gitu loh. Kita juga berhak bahagia. Ya, walaupun memang kita berkorban banyak buat anak-anak kita. Ya kan? Tapi kalau misalnya anaknya itu tidak bisa peduli, tidak bisa sadar, tidak bisa apa ya namanya ya itu ya, sadarlah, intinya sadar
Gak perlu dia berbakti, ya, gak perlu dia berbakti, gak perlu dia, at least jangan macem-macem aja, ya, at least jangan berkaitan dengan hukum, tidak seks, di luar nikah atau apa gitu kan. Itu udah lebih dari cukup buat seorang single parent. Ya guys, ini adalah pengalaman hidup gue, ya. Jadi gue juga bilang gitu sama anak-anak gue. Mama tuh gak bakal bisa ninggalin harta buat kalian, tapi mama kasih kalian itu bekal buat kalian survive di masa depan, survive di masyarakat, gitu. Itu bekal yang gak akan pernah habis ya guys. Harta itu bisa habis, ya. Harta seberapa banyak pun bisa habis. Tapi kalau bekal buat dia survive di masyarakat, itu akan terus ada, gitu loh. Ya. Jadi ya gue bisa merasakan sih sebenarnya ya yang konflik yang terjadi saat ini. Ya, biarkan dulu aja sih menurut gue. Biarkan aja dulu, ikhlasin aja dulu. Nanti ketika anak ini sudah tumbuh dewasa, ya kan, dia akan mengerti. Gitu. Okay. Loli, kalau kamu mau durhaka sendiri saja, nggak usah ngajak anak di seluruh Indonesia ini. Ya, saya sebenarnya sangat prihatin sama kamu, Dik. Kamu sebenarnya tidak tahu apa yang kamu sekarang sedang kerjakan dan sedang kamu lakukan. Dek, yang kamu musuhi itu adalah ibumu yang selama 9 bulan mengandung, yang selama bertahun-tahun merawat kamu. Ya, kamu sampai di titik ini, yang pinter bicara ini bukan karena siapa. Jadi kalau kamu ngomong bahwa ibu banyak orang tua yang durhaka, hey, kamu belum pernah jadi orang tua. Ya, nanti ketika kau menikah, kamu akan tahu bahwa semua itu butuh pengorbanan. Tidak ada lagi yang cinta-cinta yang kau bilang dan kau perjuangkan sekarang. Kebucinanmu akan mentok dengan realita bahwa ketika berumah tangga, ya, yang dibutuhkan bukan hanya cinta, tapi juga perjuangan termasuk materi. Ya, bukan hanya orang-orang yang mau kondo, omdo, ya. Dek, sadar ya, orang tuamu mumpung masih hidup, bertobatlah. Kembalilah kepada mamamu, ya. Kembali mumpung masih ada kesempatan, ya. Dan saya pesan kepada Bang Rasman. Bang Rasman kan punya anak perempuan, dinasihatilah, jangan dikompori, dinasihatilah, dinasihati si Loli agar kembali kepada orang tuanya. Terlepas ada konflik, ya, ada konflik antara Bang Rasman dengan Dikmir, jangan pergunakan Loli sebagai senjata, ya. Dan saya yakinlah, ya, Bang Rasman punya hati nurani untuk memperjuangkan, bukan hanya memperjuangkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan masa depan Loli sebagai seorang anak yang seharusnya mengabdi kepada orang tuanya. Loli kabur dari rumah aman. Banyak juga followerku di Instagram, banyak yang Kak speak up dong, Aku gak mau speak up hal yang menurut aku ya bukan urusanku, bukan permasalahanku. I don't care gitu loh. Kayak misalkan kayak Yuke berseteru dengan musuhnya dan teman-teman musuhnya. Niki berseteru dengan si A, si B, si C. Yolo ngebahas ini, speak up ini. Aku gak mau guys, karena musuhku hanya cuma satu, cuma Isa Sega. Ya, aku gak akan pernah ngebahas orang. Aku nggak pernah mau gitu ngebahas orang lain yang kapasitasnya nggak ada sama aku gitu loh, karena aku hanya berfokus ke satu orang aja, sama si Sahrul Isa Sega, si penista agama, si anak durhaka, warrior kundang anak durhako cenah.
Masalah ibumu berdosa, masalah cakapnya kasar, masalah dia melawan Allah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bahwa kau pernah menumpang di perutnya 9 bulan 10 hari, bahwa dia melahirkan engkau meregang nyawa, bahwa dia membesarkan engkau, menyusukan engkau 2 tahun, sesuatu yang tak dapat kau pungkiri. Mungkin perbuatannya itu karena dia stres tertekan, mungkin dia menghadapi musibah hidupnya lalu berpengaruh. Itu urusan dia kepada Allah. Jangan kau lawan. Jurus menghadapi orang tua, diam, diam, diam. Diam. Diam, diam. Tak lebih tak kurang daripada itu. Kalau tak tahan diam, ambil airport. Dengar. Dan kau lawan. Melawan orang tua, ada dosa yang di dunia dapat, di akhirat dapat. Berzina, di akhirat dapat, dunia tak dapat. Mencuri, jahat, ada orang pencuri, maling, koruptor, di dunia senang, di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat hukumannya, di akhirat dapat. Masa di dunia sudah dapat, di akhirat lagi dapat 2 kali. Yang di dunia itu apanya? DP-nya. Loli kabur dari rumah aman. Banyak juga followerku di Instagram, banyak yang Kak speak up dong, Kak speak up dong. Aku gak mau speak up hal yang menurut aku ya bukan urusanku, bukan permasalahanku. I don't care gitu loh. Kayak misalkan kayak Yuke berseteru dengan musuhnya dan teman-teman musuhnya. Niki berseteru dengan si A, si B, si C. Yolo ngebahas ini, speak up ini. Aku gak mau guys, karena musuhku hanya cuma satu, cuma Isa Sega. Ya, aku gak akan pernah ngebahas orang. Aku nggak pernah mau gitu ngebahas orang lain yang kapasitasnya nggak ada sama aku gitu loh, karena aku hanya berfokus ke satu orang aja, sama si Sahrul Isa Sega, si penista agama, si anak durhaka, warrior kundang anak durhako cenah. Kalau ada yang harus disesali oleh Nikita Mirzani, saya percaya penyesalan terbesar dalam hidup Nikita Mirzani adalah mengenal manusia yang satu ini. Karena pada saat Nikita Mirzani mengenal perempuan ini, dia menormalisasi kondisi seorang anak yang durhaka sama ibunya. Ya, diduga secara tidak langsung dan tidak sengaja, Laura Mirzani itu melihat kondisi di mana ketika Nikita Mirzani menormalisasi seorang anak yang durhaka sama ibunya. Dan sekarang pemberontakan yang dilakukan oleh Laura Mirzani diduga karena ada yang mendukung orang-orang kayak gini nih. Ya, jangan menormalisasi perbuatan membangkang kepada ibu. Ada ya orang bikin pencitraan kamera dari depan, belakang, apa kalau kita. Dan untuk seluruh para ibu yang ada di Indonesia, saya menghimbau untuk menghindari berteman dengan orang-orang yang punya masalah dengan ibunya. Kalian jangan pernah mendukung dan menormalisasi, bahkan ikut untuk mengklarifikasi bahwa ibu dari teman kamulah yang salah sehingga anaknya boleh untuk durhaka sama ibunya. Jangan sayang, karena apa yang dilalui oleh Nikita Mirzani itu bisa menjadi pelajaran terbesar untuk kita. Saya geram aja ya, karena perempuan yang satu ini ngomong Nikita Mirzani itu nggak ada contoh baiknya bagi negara Republik Indonesia. Lah dia, apakah contoh yang baik juga untuk para penerus bangsa karena mentolerir dan menormalisasi pembangkangan seorang anak kepada ibunya, atau menormalisasi seorang anak yang nggak mau ngurus ibunya gitu? Iya. Pertanyaan. Loli, adik abang, kok kejam kali kalimat kau dek. Kau bilang kita tidak harus patuh sama orang tua yang melahirkan kita. Ih, kejam kali lah kau Loli, kejam. Dek, kalau abang dek punya mama kayak mama kau dek, bersyukur aja bang dek. Udah minta modal, buka usaha bang dek, buka toko kelontong kan. Kalau enggak buka dorsmir, cuci mobil, cuci kereta, kan. Abang sarankan kau lagi buka kos-kosan, minta modal dari mama. Atau yang lagi hits deh, buka agem kok. Buka usaha agem kok deh, enak kali deh. Tapi bersyukurlah kau deh. Sempat mama kau itu mamaku deh. Aduh, mamaku ini borek deh, boregar.
kejam, Dek, kalau mendidik anak. Pedas dan pedih, Dek. Udah, terukur semua didikannya, Dek, terukur. Mana ada cerita bujuk-bujuk, mati kau situ katanya. Loli, ini Om ngomong, ya, Om ngomong. Percaya nggak? Kamu di sini cuma ditunggangi, sayang. Karena mereka nggak sanggup untuk menghantam mamamu, makanya melalui kamu. Nanti kalau udah berhasil, kamu bakal ditinggal. Gak bakal kamu dapat rasa kasih sayang dari mereka. Ingat, mereka juga punya anak. Gak mungkin selamanya dia bakal kasih sayang kepada kamu, Loli. Mereka orang hanya menunggangi kamu. Kamu dijadikan boneka yang diisi baterai, ya. Yang gimana baterai itu setelah dipasang kamu akan bergerak, tapi setelah baterai itu habis kamu bakal ditinggal dan dibuang baterai tersebut. Dan dia beli boneka baru lagi. Emang nikah enak gak ada orang tua? Emang ketika nanti kamu hamil melahirkan gak ada orang tua emang enak? Mama, nenekku yang mana? Bingung kan? Hal apapun yang mau kita lakukan tanpa pelukan